Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaung. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu kekal serta abadi. Pada pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama bersyukur dengan kami sekeluarga dalam Misa Kudus pada pagi hari ini. Misa Kudus pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Paulus Drian Suwandi dari Papua dan Romo Effendi. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk mengikuti Misa Kudus pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Misa Kudus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di tempat ini. Kita bersama diundang untuk bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari kita Ivan dan Titin yang baru saja meresmikan perkawinan pada tanggal 5 November kemarin di Bekasi. Di samping itu, secara istimewa kita diminta berdoa bagi mereka, semoga keluarga baru ini bertumbuh menjadi tempat kebahagiaan, dan juga semoga mereka dapat akhirnya juga menjadi penopang perkembangan umat beriman di wilayah mereka berada. Pada kesempatan yang sama ini, bersama dengan Gereja Katolik seluruh dunia, kita merayakan peringatan Santo Yosafat. Ia adalah seorang martir yang hidup pada tahun 1580 sampai 1623. Kemartirannya adalah sebuah perjuangan sebenarnya yang berasal dari Rusia, dan waktu itu berjuang untuk menyatukan gereja ortodok di bawah kepemimpinan paus sehingga menjadi satu. Tetapi karena perjuangannya inilah akhirnya dia dibunuh dan menjadi martir, dan membuat justru rahmat-rahmat baru di gereja Rusia pada waktu itu. Maka mari mengawali perayaan Ekaristi hari ini kita hening sejenak, menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita, agar kita pun juga pantas menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah pencipta dan penebus kami, Engkau menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia.
kedua hambamu Ivan dan Titin baru saja memasuki bahtera perkawinan. Berkatilah cinta kasih mereka, supaya tahan uji dalam untung dan malang, dan anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang dapat dibanggakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan satu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya.
untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda yang menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata padamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan. Bapaknya banyak janda. Nah, waktu itu memang kami berangkat duluan karena ada pemberkatan puskesmas di sebuah kampung, di kampung Tapermai. Nah, akhirnya karena sudah janjian jam 10 pemberkatan, jam 1 akhirnya kami harus melanjutkan ke stasiun yang paling jauh dulu, baru pulangnya agak menyisir ke situ. Nah, ternyata memang waktu itu cuaca tidak begitu bagus, angin kencang, laut berombak. Cuman akhirnya kan saya bertanya sama motoris, "Bagaimana motoris, masih bisa?" "Ah, masih bisa Pak Tek." Saya kan anak petani jadi tidak tahu namanya. Kalau masih bisa, lanjut. Akhirnya memang kami masuk dari muara, masuk ke laut, agak menyisir, agak terombang-ambing, dan sudah dekat masuk muara ini. Sudah dekat masuk muara, ternyata ada jaring melintang karena laut berombak tidak kelihatan. Sehingga perahu kami tersangkut mesinnya dan mati semua. Dan itu pas di mulut muara, sehingga memang kondisinya sangat bahaya. Dari sungai airnya ke laut, dari laut ombaknya mukul ke pantai, dan akhirnya ketika tidak bisa diperbaiki, jaringnya mati, perahunya terbalik. Akhirnya kami berlima waktu itu terjun ke laut. Saya tidak bisa berenang, tapi lumayan lah, masih bisa sedikit-sedikit. Tapi karena motorisnya juga tahu, akhirnya, "Mama, suster, saya gendong, pakar ini bawa gen kosong." Karena saya bawa gen kosong, saya merasa tenang, jadi tidak panik. Tetapi karena itu di muara tingginya segini, air segini, saya juga pelan-pelan berjalan begitu. Dan akhirnya saya ditolong oleh yang satu Pak Guru Kadis, yang satu anak asrama. Saya ditarik ke pantai waktu itu. Dan ketika sudah di pantai, posisi air sudah aman itu, yang namanya Pak Kadis itu mengatakan begini, "Kata, saya kembali ke laut lagi. Ada satu yang masih di tengah dan dia mau menolong," namanya Ovan. Karena dia tidak bisa berenang, dia panik dan baru pertama kali ikut ke laut. Makanya Pak Guru itu berenang ke pantai, ke tengah laut. Saya sudah di pantai, saya menenangkan suster yang sudah shock, trauma seperti itu. Ketika Pak Kanis itu sudah ketemu di tengah laut dengan anak yang mau diselamatkan itu, saya lihat dari pantai jauh sana, saya merasa tenang. Lalu akhirnya datanglah perahu, 2 perahu, masyarakat juga sudah tahu, datanglah kole-kole. Tetapi ketika lama aja dari jauh, loh kok yang dinaikkan di perahu hanya 1? Makanya kan padahal ada 2 orang, makanya saya langsung lari ke tengah. Masih ada 1 lagi. Akhirnya mereka putar-putar, mencari-cari, nggak ketemu. Saya dalam hati berdoa, "Tuhan, saya mohon selamatkan dia orang baik."
Dia mengabdi di pesisir itu sudah 17 tahun sebagai guru. Selamatkan dia. Tetapi ketika sudah mencari-cari tidak ketemu sampai sekitar 20 menit, setengah jam itu, akhirnya saya juga sudah putus asa. Aduh, ini tidak terselamatkan karena dia hilang di laut itu. Akhirnya dalam situasi panik, dalam situasi bingung, dan saya juga takut kalau nanti tidak ketemu bagaimana, pertanggungjawaban kepada orang tuanya, keluarganya bagaimana. Dalam situasi emosi itulah saya langsung berdiri di atas di pantai itu, berhadapan dengan laut itu. Saya berteriak itu, padahal banyak orang. Saya berteriak, Tuhan, kami ini kesini bukan untuk jalan-jalan, kami ini kesini untuk melayani umat-Mu ini. Maka kalau sampai Pak Kanis ini tidak ketemu, saya mau pulang. Saya tidak mau berkarya di sini lagi. Saya sekarang menceritakan dengan tertawa, pada waktu itu nangis saya. Nah, entah bagaimana setelah saya berteriak begitu menantang Tuhan, sebenarnya saya juga berdosa. Akhirnya tidak lama kemudian ketemulah Pak Kanis itu. Puji Tuhan, akhirnya ketemu. Dalam hati saya, ya walaupun sudah meninggal tidak apa-apa, yang penting jenazahnya ketemu. Karena banyak kecelakaan di sana, jenazahnya akhirnya hilang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia, kita pasti menginginkan hidup kita itu mulus, lancar. Bahkan sebagai keluarga juga. Ivan, Titin pasti juga pengen punya rencana, keinginan hidup keluarganya nanti mulus, lancar, tanpa suatu halangan apapun. Itu keinginan kita manusia. Tetapi pada kenyataan, pada faktanya, ada saat di mana kita juga mengalami situasi gelap, pengalaman gelap, di mana kita merasa doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan, di mana kita permohonan kita seolah Tuhan itu jauh, Tuhan tidak mendengarkan kita, tidak peduli dengan kita, doa-doa kita juga tidak dikabulkan, dan banyak hal lagi. Orang-orang yang kita sayangi sakit, meninggal, keluarga dalam persoalan macam-macam. Pasti kita semua sebagai orang beriman pernah mengalami itu dalam kadar kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengalaman-pengalaman gelap ini kita maknai dalam konteks iman kita, sehingga pengalaman-pengalaman gelap ini tidak menghancurkan kita sebagai orang beriman dan akhirnya semakin menjauhkan diri kepada Tuhan, tetapi justru semakin membangun iman kita, semakin memperkokoh penghayatan iman kita. Nah, bacaan Injil hari ini rasanya cukup membantu kita semua, entah sebagai seorang pastor, imam, suster, frater, maupun kita sebagai keluarga. Yesus mengatakan begini dalam Injil hari. Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemunya? Ya, itu jawabannya. Karena sehebat-hebatnya kita sebagai manusia, pasti kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak akan mampu menguasai segala sesuatu. Ada saatnya kita juga terbentur dengan bencana, dengan tantangan, dengan kesulitan, rintangan, dan banyak hal yang lainnya. Dan dalam situasi itulah, kalau kita memang selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya, Tuhan itu akan bekerja menyelenggarakan hidup kita. Perumpamaan Injil hari ini dikatakan oleh Yesus, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang. Selalu datang. Artinya dia terus-menerus datang. Meskipun dia itu tahu hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, tetapi dia terus datang. Dalam Injil hari ini dikatakan selalu datang dan selalu berkata, belahlah hakku terhadap lawanku. Dalam tradisi Yahudi pada waktu itu,
yang namanya seorang janda itu adalah orang yang paling susah hidupnya. Karena dari keluarganya dia dianggap sudah menjadi keluarga suaminya. Tapi dari pihak suaminya, karena suaminya ini sudah meninggal, dia juga dikatakan bukan keluarganya lagi. Maka dia hidup sendiri tanpa ada yang membela. Maka dalam kisah para rasul kan pernah juga disibukkan dengan pelayanan janda-janda miskin, sehingga pada akhirnya ketika sudah tidak menangani lagi, mereka membentuk diakon-diakon untuk bertugas khusus melayani itu. Nah, situasinya seperti itu. Dia tidak ada yang membela, dia tidak ada yang menganggap saudara, maka satu-satunya yang diharapkan adalah hakimnya untuk membela haknya. Tetapi meskipun dia tahu hakim itu tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, itu tidak menghentikan langkahnya untuk terus datang dan memohon. Dan akhirnya karena perjuangannya itulah hakim itu mengatakan, daripada dia menyusahkan aku dan akhirnya menyerang aku, lebih baik kubelalah haknya. Lalu Yesus mengatakan, camkanlah perkataan hakim ini. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Yang dilihat Yesus itu adalah kegigihan janda itu untuk datang. Nah, perumpamaan ini mau menegaskan kepada kita sebagai seorang beriman, yang namanya orang beriman itu harus juga memiliki hal itu. Sikap gigih yang tidak mudah lelah, tidak mudah putus asa untuk datang kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah dikatakan oleh Yesus, kita itu menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Sehingga Allah tidak mengulur waktu sebelum menolong kita. Ia akan segera menolong mereka. Nah, maka melalui Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada kita semua sebagai orang beriman untuk memiliki kegigihan itu, sehingga kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Meskipun doa kita seolah-olah tidak didengarkan Tuhan, tidak dikabulkan Tuhan, berdoalah terus. Apalagi di dalam hidup berkeluarga, pasti juga akan lebih rumit daripada hidup kita sebagai seorang pastor. Benar nggak, Romo? Kalau kami ini cuma sendiri, kepalanya itu cuma satu. Kalau hidup berkeluarga itu minimal kepalanya dua. Satu kadang-kadang pengen ke sini, satu kadang-kadang pengen ke sana. Satu pengen ke sana, satu pengen ke sana, hanya tumbuhan. Nah, maka dalam hidup berkeluarga juga doa menjadi suatu hal yang sangat penting. Saya pernah punya pengalaman ketika di Lahat. Waktu itu saya masih diakon, masih frater. Jam 11 malam itu saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Saya kenal. Frater kesini. Kenapa? Ini sudah malam ini. Nggak boleh jam bertamu malam. Pokoknya nggak mau tahu. Frater harus kesini. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Begitu masuk rumahnya, rupanya sudah banyak piring terbang berjatuhan. Mereka saling bentrok, saling maki-maki. Saya juga bingung. Aku ya gak pernah nikah ya, pilih caranya. Akhirnya saya cuma tunggu diam aja. Terus akhirnya setelah mereka agak lelah ngomong, saling maki, saling marah-marah, wis Rene. Akhirnya kami duduk bertiga, dia berlutut di hadapan saya, suami istri dan saya. Saya tidak tanya masalahnya apa. Saya hanya bertanya, kira-kira pernah tidak dulu di sini keguguran? Terus mereka mengatakan, pernah, Ron. Terus janinnya dikubur di mana? Di belakang rumah. Pernah didoakan tidak? Tidak. Sudah punya namanya belum? Belum, Ron, waktu itu masih 3 bulan. Ya sudah, sekarang kita kasih nama. Kira-kira menurutmu itu laki-laki atau perempuan? Yang istrinya mengatakan laki-laki, yang lakinya mengatakan perempuan. Saya mengatakan, koyone saya mulai tepat, saya ibu nih. Saya merasa, hanya laki-laki lah. Ya sudah, mau kita kasih nama siapa? Karena waktu itu lahirnya hari Rabu, ya sudah Rabu. Saya tambah Mikael Rabu saja ya. Ya.
Ya sudah, sekarang kita berdoa untuk jiwa anak ini. Kita doa Koronka, mohon belas kasih dan kerahman Allah untuk jiwa anak ini. Meskipun dia belum berwujud, tapi dalam penghayatan iman kita kan itu sudah menjadi jiwa. Akhirnya kami berdoa Koronka. Doa Koronka, setelah doa Koronka mohon belas kasih kerahman Allah untuk anak ini, dan akhirnya saya tutup dengan berkat. Begitu selesai doa, suasananya sudah berubah. Mereka itu tiba-tiba menangis, suami istri menangis, dan akhirnya saling minta maaf dan berpelukan. Dalam hati saya, asem ya, aku pelukan bersama. Nek pas susah, fratere diceluk. Bahasa gue seneng, lali kan. Nah, dari situ saya akhirnya, sampai sekarang pun saya juga tidak tahu masalah keluarga itu apa. Tetapi yang saya ambil dalam refleksi saya, rupanya ketika Tuhan itu hadir. Dalam Injil kan dikatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul, disitulah aku hadir. Rupanya ketika Tuhan itu hadir, bekerja dan menyelenggarakan, kita tidak perlu apa-apa loh. Tuhan saja sudah cukup. Dan ini yang harus menjadi pegangan hidup kita sebagai orang Katolik. Orang Katolik ini kadang-kadang juga jarang ndonga toh, betul lah. Seminggu sekali kadang-kadang malas nang gereja. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan Injil hari ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan untuk hidup kita melalui sabda Tuhan hari ini? Yang pertama, Yesus mengajak kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Pertanyaannya, doa itu apa sih sebenarnya? Kalau dalam pemahaman saya, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bertegur sapa, menyapa Allah di dalam doa-doa kita. Dan yang namanya komunikasi yang baik sebagai seorang manusia itu ya, kadang kita ngomong, misalnya kita ngobrol, kadang kita ngomong, disitu mendengarkan. Kadang dia ngomong, kita gantian mendengarkan. Itulah komunikasi yang baik. Dan pengalaman manusiawi ini juga bisa kita terapkan di dalam hidup iman, berhadapan dengan Allah sendiri. Kita seringkali cuma nerocos, sembahyang mohon terus, tapi pernah tidak kita mendengarkan Tuhan? Pernah tidak kita meluangkan waktu untuk hening supaya juga Allah berbicara kepada kita? Karena Allah berbicara dalam keheningan, bukan dalam suara yang besar, dalam keheningan. Dan kita hanya akan mendengarkan Allah ketika kita juga meluangkan waktu untuk hening. Maka dalam tradisi Kristiani Katolik ada tradisi meditasi yang jarang kita juga lakukan. Nah, kalau kita tekun juga meluangkan waktu berkomunikasi dengan Tuhan, kadang kita berdoa, mendengarkan membaca sabdanya, lalu kita juga beri waktu untuk hening, disitulah juga Allah berbicara di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita sebagai orang beriman pasti juga rindu untuk bisa melihat Allah, betul tidak? Kadang-kadang kita ingin melihat Allah bukan hanya ketika kita mati, tetapi dalam hidup ini pun kita juga ingin melihat Allah. Kadang-kadang ada seorang murid bertanya kepada biksunya, "Biksu, guru, apakah saya bisa melihat Allah?" Biksu itu mengajak, "Oh mari, kalau kamu melihat Allah." Hanya dia diajak ke sungai. Lalu guru biksu ini memegang kepala muridnya, langsung didelepnya nang sungai. Begitu ditekan kepalanya itu, lama-lama dia diam saja. Lama-lama karena dia ingin bernafas, dia berontak tapi gurunya itu tetap memasukkan dalam air itu. Dan setelah dia berontak lama, baru diangkat kepalanya dan dia akhirnya guru itu mengatakan, "Kamu pengen melihat Allah?" "Iya." "Sejauh kamu memiliki kerinduan sebesar kamu merindukan udara ketika kamu di dalam air, maka kamu akan bisa melihat Allah." Kita sebagai orang beriman itu pengen melihat Allah, tetapi tidak memiliki kerinduan yang cukup. Sembayang yo kadang-kadang, wayahe poso yo ora poso, lali. Maca kitab suci yo ora pernah. Sampai kitab suci ini bulukten, bukan karena dibuka terus, tapi kena debu.
Kalau kita itu memiliki kerinduan yang besar, kerinduan itulah yang mendorong kita terus untuk dekat dengan Allah. Doa itu sebenarnya juga usaha kita. Maka jangan pikirkan doa itu yang muluk-muluk. Doa-doa sederhana pun itu sudah cukup sangat luar biasa. Misalnya, ketika bangun melek langsung, Tuhan terima kasih masih diberi hidup. Ketika mandi, Tuhan bersihkan bukan hanya tubuh saya tetapi jiwa roh saya. Ketika anaknya berangkat, Tuhan berkati anak saya supaya jadi pintar. Ketika kita mau jalan ke tempat kerja, di atas motor, rantai mobil, di atas motor, Tuhan lindungi perjalanan saya. Ketika sampai, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Ketika mau makan, berkati air ini, berkati makanan ini. Satu-satu kalimat saja, ketika itu kita ungkapkan dari kedalaman hati, itu dampaknya luar biasa. Akhirnya membawa kita sampai kepada kesadaran bahwa kita itu tidak sendiri, tetapi disertai oleh Allah, Allah yang besar. Itu yang kedua. Tidak apa-apa ya khotbah saya panjang. Lalu yang ketiga, khusus karena ini pestanya Ivan dan Titin, maksud saya cerita sendiri. Untuk Ivan dan Titin yang baru membangun bahtera rumah tangga, seringkali dalam persiapan kuper itu saya bertanya begini, kalau menurut kalian perkawinan hidup berkeluarga itu seperti taman yang indah atau seperti lahan yang kosong? Karena masih muntuk pengen nikah, mereka pasti jawabnya seperti taman yang indah dong, di mana kami bisa saling merenggut cinta di antara kami. Ya benar juga seperti itu. Tetapi pada kenyataannya seringkali menurut saya perkawinan hidup berumah tangga itu ibarat sebuah lahan yang kosong. Lahan yang kosong yang mengundang kita sebagai pasangan untuk terus mengolah dan mengerjakan dengan benih dan perkakas yang ada. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga itu bukanlah suatu kado yang jatuh ketika kamu berdua mengikrarkan janji perkawinan. Tetapi janji perkawinan ketika kita diresmikan, justru itu menjadi sebuah gerbang menuju kehidupan baru, di mana di sana itu ada kebersamaan suami istri membangun rumah tangga. Sebuah ladang yang baru yang memang perlu dicangkul. Tetapi ketika kalian berdua memang sungguh-sungguh memiliki komitmen yang sama, kerja yang sama yang bagus, maka kerja ini menjadi sebuah yang ringan, suatu yang membahagiakan. Maka selamat berbahagia untuk Ivan dan Titin. Yakinlah meskipun cinta kalian besar saat ini, dalam perjalanan hidupmu juga pasti kamu akan mengalami situasi-situasi yang tidak terduga. Tetapi tetaplah ingat, ketika kamu mengalami persoalan yang sulit, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ketika kalian merasa pertolongan Tuhan itu lambat atas hidupmu, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat untuk Titin dan Ivan yang baru memulai hidup rumah tangga mereka. Semoga rahmat-rahmat Tuhan dilimpahkan kepada mereka sehingga mereka dimampukan untuk bisa membangun keluarga yang baik, yang harmonis, yang menjadi saksi bagi kehadiran Tuhan. Dan juga semoga berkat Tuhan melimpah bagi kita semua sebagai keluarga-keluarga untuk tetap setia berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Adalah Allah yang baik, yang senantiasa menyertai dan menyelenggarakan hidup kami. Maka dengan rendah hati kami menghadap-Mu, memanjatkan dua-dua permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk anak kami, Christina Natalia dan Yohanes Ivan Queen Atmaja,
yang Engkau satukan menjadi keluarga baru melalui sakramen perkawinan pada 5 November 2022 di Gereja Katolik Santo Albertus Harapan Indah Bekasi. Berkatilah mereka agar dapat meneladani keluarga kudus Yusuf, Maria, dan Yesus yang setia dalam iman, keluarga, dan pekerjaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, adik-adik, dan seluruh keluarga besar Mbah Marsudi. Curahkanlah rahmat-Mu agar keluarga besar Mbah Marsudi tetap rukun, bersatu, padu, walaupun berada di tempat berjauhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang berkumpul di tempat ini. Lindungilah kami, berikanlah keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, agar kami dapat melaksanakan perhelatan ini dengan semangat kerukunan, kebahagiaan, kedamaian, sehingga menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan sosial. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Curahkanlah rahmat-Mu kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan menentukan kebijakan yang baik untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para imam, biarawan, dan biarawati. Curahkanlah rahmat-Mu kepada mereka agar mereka tetap setia menjalani panggilan hidupnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, segala doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu, kami percaya Engkau berkenan berikan yang terbaik bagi hidup kami, sebab semua ini kami haturkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Dalam satu iman, harapan dan kasih akan Yesusmu yang mengorbankan diri. Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami dalam Tuhan Yesus di kayu salib suci. Sambutlah diri kami bersama korban Yesus, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Sambutlah diri kami bersama korban Yesus. Dalam satu iman dan kasih akan Yesusmu yang mengorbankan diri. Tuhan kami serahkan Hidup kami salib suci. Oh Tuhanku, sambutlah diri kami bersama kurban Yesus, oh Tuhanku. Sambutlah diri kami bersama kurban Yesus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat yang Allah Bapa Maha Rahim,
limpahkanlah berkat-Mu pada persembahan ini. Teguhkanlah kami dalam iman yang diakui Santo Yosafat Martir, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu, dan apapun yang tercakup dalam sengsara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan. Dengan murah hati Engkau mengobarkan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru dan memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti ini dan minum dari piala ini, wahyu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, administrasi kesukupan kami Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan Padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai, supaya kami yang terkuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama
saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Amal kepada sesama. Semoga sejahteralah rumah tangganya, sebab Engkau sendiri yang mendampingi mereka setiap hari. Dan semoga teladan Santo Yosafat yang kami rayakan peringatannya hari ini juga memberi kepada kami kekuatan untuk sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Ada pengumuman?